Sudah nyala? Oke. Selamat kembali lagi di part 2 dari Best of 2020 annual review-nya Charles Ghosal Action Cinema. Wih, ada Bayu. Halo Bay, apa kabar? Selamat tahun baru ya. Gila, thank you udah mampir. Ini yang ngajakin ngomong belum mampir malah nih. Mana nih? Nah, udah datang ya, sebentar. Happy New Year Bayu. Udah. Jadi gua itu sebetulnya mau ngasih lihat bocoran mengenai apa yang gua kerjakan kemarin. Tapi karena di handphone, gua mesti transfer dulu. Perlu di-convert untuk transfer. Berhubung tamu spesial annual review 2020 ini dari tadi komplain, mana katanya mau nyambung. Jadi akhirnya nggak kesampean itu videonya ke convert. Lah, Jadi gimana sih? bisa lihat gua naik jet coaster pas syuting kemarin, jangan salahkan gua, salahkan si Dokdan ya. Halo Ban, Happy New Year Ban. Halo, Happy New Year. Siapakah Uban? Uban itu, wah nggak kenal Uban gimana nih Ban? Siapa itu? Uban ini di live like lah. Dia anak moviegoers ID juga. Berarti pernah Sejak ketemu lama. mungkin ya Ban ya. Sorry ya Ban. Gue mungkin namanya yang nggak kalau lihat mukanya mungkin gue nggak kali. Sorry banget. Ya lanjut Dok. Iya. Lanjut apa? Mana yang mau diliatin? Nggak jadi. Syuting kemarin itu kan best of 2020 juga. Kan Sambilan aja. Kan lu tarik tadi suruh cepetan. Jadi karena cepet-cepet jadi nggak bisa, belum di convert, nggak Sambilan bisa. aja. Nggak bisa ini. Oh, itu juga bagus. Sudah nonton belum Quarantine Tales? Apa? Filmnya Base yang diputar di bioskop online. Filmnya Base. Nggak. Yang Omnibus. Belum. Yang sutradaranya ada Dian Sastro, ada apa. Itu juga oke. Ya. Banyak yang bilang bagus, tapi saya belum nonton. Ya, gue belum nonton Melancholia sih. Karena bioskop belum buka. Wih, ada Mas Gaga. Nah, halo. Ini pemenang ini. Ini gue dengar aja sebelumnya nih Mas Gaga nih. Best Animator di 2020 di Festival Film Indonesia. Nah, kemarin gue kerjain sama dia. Iya, makanya. Ayo dong, tunjukin. Dikit kayak apa kayak yang rekaman. Ya apa kayak foto-foto behind the scenes. Foto-foto behind the scenes dari itu. Kodratnya mana nih kodratnya? Lagi bobo. Kodratnya mana kodrat? Lagi bobo, capek, habis ukiah kemarin. Wah, tuh Uban udah nanya. Wah, ini mau ngasih bocoran kodrat nih. Kan bosmu sudah baca skripnya. Ban. Ayo dong, foto kayak apa kayak dari behind the scenes kemarin tuh ya. Ini kalau gue ngeliat ke sini, artinya gue lagi ngeliat monitor. Itu artinya tuh gagal bilang tuh kodrat gawat nih. Jadi sebagai partner, mestinya kau mengisi acara ini supaya kemudian tidak terkesan kosong. Bukannya lu malah teriak-teriak, ayo dong. Ini lagi udah ngeliat ke sini. Sabar. Ya apa kayak foto kayak apa kayak gitu bocoran. Emang kemudian fotonya bertebaran di mana gitu. Tunggu dulu dong. Kau ngomong lah apa sesuatu. Aduh. Yang asik yang apa. Beginilah teman-teman kalau bekerja dengan Daniel Dokter. Ayo dong, tulis dong. Ayo dong, tulis dong. Sini dulu. Yang mikir, orang lagi mikir suruh nulis. Lu coba ngomong gitu, apa idenya gitu kan. Gak ada, cuman ayo dong, tulis gitu. Memang. Iya, itu kan job desk-nya kan gue inilah ngumpulin reference. Bulir. Terus begitu akhirnya, ayo dong ngomong. Ya, nih. Kalau gimana kalau kita bikin ini? Jelek sekali itu bikinnya. Waduh. Memang. Iya, sebenarnya pingin banget kemarin ikutan syuting. Bohong. Tapi apa boleh buat nih COVID ini? Bohong. Daniel Dokter itu jauh-jauh Dumai 15 jam buat pergi nonton. Naik mobil sendiri. Bayangin aja. Dia kagak mau datang. Padahal dari Medan ke Jakarta naik mobil pernah dilakukan, bahkan melewati Jakarta sampai ke Bali bolak-balik.
Iya kan tahun lalu, maksudnya masa tahun ini lagi? Kalau tahun lalu gitu terus kan? tahun ini terus Kasihan yang bawa mobil dong. lemahnya tiba-tiba tahun ini. Lebih lemah daripada itu Kevin Costner. Gua suka Let It Nah, Go. nah, Let It Go berarti masuk Gua film suka favoritnya gitu dong. Iya kan? Ya, Gue gua kurang suka sih, maksudnya filmnya sebagai modern western gitu ya. Maksudnya gue mengharapkan Kevin Costner yang beda aja. Nah itu tadi gue bilang. Itu modern western. Ada film-film yang bagus, tapi memang nggak kena sama kita gitu loh. Gue Sama tahu lu. Let It Go bagus. Sama lu. Gue tahu Kevin Costner. Sama Iya, gue lu. tahu Kevin Costner dan Diane Lane actingnya oke. Sama lu. Sesuai dengan template-nya film Sama itu. lu. Tapi nggak kena aja gitu, Sama nggak lu. kena aja sama gue. Sama gua gitu. kena. Gue suka. Ya gue mengharapkan Kevin Costner yang ya at least di 3 Days to Kill lah gitu ya. Iya tuh jadi Rambo. Iya, Let It Go terlalu apa ya, terlalu soft aja gitu. Terlalu soft aja. Gue suka. Masih nggak bisa Ge, Malaysia malah tutup lagi Ge. Kuala Lumpur tuh bioskopnya tutup lagi Ge. Orang-orang Malaysia yang mau nonton Wonder Woman justru ke daerah lain, ke Perlis atau kemana kemarin. Di sana juga gitu. Ke Medan. Oh, enggak lah, nggak boleh. Kan sekarang kan mulai tanggal 1 kan ditutup akses ke Indonesia dari semua negara. Oh ya? Kecuali pejabat. Jadi kalau ngaku pejabat boleh. Udah, nggak usah ngomong politik. Ya tapi by the way, maksudnya gue ke Dumai itu naik mobil sendiri gitu. Daripada gue terbang ke Dumai deket banget. Tapi daripada itu, maksudnya beramai-ramai di airport, ngantri, kemudian ngantri rapid gitu ya, dengan hasil yang kita juga nggak tahu ini bener apa enggak tuh kalau udah ramenya kayak begitu gitu. Jadi kan itu kan secara safety lebih danger sih, lebih riskan. Padahal gue pingin banget megangin sling kemarin. Nggak bakal dikasih. Mungkin nggak kuat juga. Nggak bakal dikasih. Apa kayak gitu megangin sling? Bisa berantakan itu kalau lu megang sling. Masa kreatif produser nggak boleh megang sling gimana sih? Ini ya, gua kasih lihat ya. Oke. Nah tuh, bocoran. bocoran. Komen ngasih bocoran ya, lu diam aja ya. Oke. Dan buat orang sempurna, mohon maaf nih. Tuh. Iya. Yang dikasih lihat potong tumpeng. Jadi di project itu ada siapa? Kelihatan dari foto tadi. Kalau nggak jelas, salahin corona karena yang bikin kita pada pakai masker adalah dia. Di syuting kemarin ada satu yang luar biasa. Jadi timnya Hani Pradigya itu kemudian dengan teman-teman lightingnya, Dori Sigit, si Heru, lalu kemudian tim kamera, tim alatnya Sineren itu bikin kayak rigging khusus untuk dipakai di lokasi syuting. Riggingnya tuh khusus. Dan ini ada satu gambar bagus lagi, boleh lihat sebentar. Nah, dikit-dikit ya lihatnya. ditunggu 2021, hopefully di bioskop gitu ya. Ya, hopefully di bioskop. Kalau bioskop udah normal, hopefully di bioskop. Ngomong Dok, jangan nungguin gue kok. Gue masih sambil nyari nih. Itu masih nungguin apa yang mau dibuat? Nggak bisa, kau ngomong lah. Nanti begitu ada gue kasih lihat. Tapi lu ngomong lah.
Ya, terus apa lagi CG? Ada nggak yang selain Let Him Go dan film-film tadi? Acu udah nonton belum Acu? Acu belum. Nah, Acu juga Taiwan kan? Bagus ya? Bagus, bagus. Itu juga Never Before Seen. Ya, tapi memang tahun ini tuh pusing gitu nyusun list film internasional ya. Kalau film Indonesia justru kebalikannya karena sedikit sekali yang tayang memang. Kalau film internasional kan seminggu ada berapa tuh, Netflix Oke. aja rilis berapa gitu, Oke, Disney gue kasih lihat Disney satu-satu, ada tapi berapa. ya, Hmm. ini gue nggak bisa Oke. sama, tapi Hmm. cepet deh. Ya. Udah, udah. Nyala lagi. Udah sedikit segitu aja. Itu body cam. Itu aja. Body cam yang Apa? beratnya. Gue Kurang, pengen ngerasain itu. kurang asem. Body shame. Body cam. Wah, ini keren nih. Wah, ini keren. Sebelum syuting tuh. Kita dua. Jadi Charles CG kemarin dilempar pakai itu. Seru pokoknya. Itu super seru dan apa ya? Ya dari teman-teman ini gue apa yang ngerasa luar biasa dia itu Om Frans, timnya Hani, timnya Om Frans ya udah pasti, terus apa termasuk timnya Gia, ini apa kostum segala macam itu sampai Tuh Uban nanya tuh, kameranya pakai apa Mas Charles gitu. sampai PU-PU-nya segala macam, kata gue ngerasa sangat amat didukung. Makeup juga dari Babe sama timnya Astrid. Wah, pokoknya luar biasa deh. The best team I have ever worked with, dan hopefully bisa terus kerja bareng ke depan. Karena ini sebetulnya dari project yang kemarin tidak terjadi tuh di tahun berapa tuh yang kita sempat bikin teaser. Ini sebenarnya timnya tim itu, tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuat kolaborasinya tertunda. Nah, hari kemarin itu di Nggak apa-apa. tanggal 26 dan 27 dituntaskan. Mulai dari 23 kita mulai ngeset. Jadi Christmas itu kita kerja dengan restu keluarga tentunya. Kameranya pakai kamera apa? Syutingnya Christmas ya. Ya, kameranya apa? Boleh bilang nggak ya? Tanya Hani deh. Boleh lah. Tanya Hani. Boleh lah. Soalnya kita pakai dua kamera terus terang. Ada dua tipe kamera yang berbeda yang kita coba. Jadi nggak apa, nggak masih kemudian nanti ada pilihan yang kita akan tentukan nantinya. Mana yang hasilnya lebih baik, lebih pas. Itu beda dari apa frame rate juga, bukan frame rate, format lebar kameranya ukurannya beda. Ya karena kameranya juga beda, lensanya juga beda. Jadi itu kemudian kelebihan saat digunakannya itu tuh Oke. Itu CG tuh. Dia yang jadi stuntman, dia yang jadi kamera guy. asli mesti diet tuh. Ini perut memang menahan gerak langkah. Ini mesti diet bener nih. Luar biasa. Endut. Ya, ini kalau IG live sekali lagi itu ajak Gea ngomongin kodrat atau ngomongin ini deh, ngomongin visi dan misinya Gea di film horor. Dia kan rajin banget nonton film horor. Boleh. Dia baru nonton ini loh semalam. Dia baru nonton An American Werewolf in London. Iya ampun. Ini namanya Pak Agus. Nah, dia adalah satu askam terbaik di Indonesia. Soal fokus, gua rasa sampai hari ini one of the best dan tidak mungkin malah belum ada lawannya. Kita bergerak kemanapun sama dia bisa dikejar itu fokusnya. Seru-seru kan fotonya?
bunyi lagi dok, jangan diem dok. Asal jangan revealing ini. Soalnya kemarin kan kodratnya udah bilang zip gitu. Jangan ngomong dulu. Habis kodrat apa ya? Habis kodrat, semalam kalau lu siap semalam jahanam. Udah nonton Tarung Sarung belum? Gue udah sempet ngomong sama Kang Cecep. Oh, oke, oke. Gue juga udah ngomong sama Chris. Mhm. Walaupun ada yang diubah sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Night of the Living Hell. Yang action shotnya kapan dong? Apa? Action shotnya kapan dong? Kayaknya nggak bakal gue kasih lihat deh itu. Kalau dikasih lihat, Action short, bukan action shot. oh action short. Action shot, Hmm. hopefully sebelum kodrat principal syuting jalan. Hopefully di Februari atau ya mestinya kalau yang paling benar Februari sih. Ya, amin. Kita berdoalah supaya COVID ini Iya, masalahnya itu kan kemana-mana. nggak bisa menentukan jadwal pasti. Ke apa akses untuk masuk dan ini aja tuh kemudian ini kan apa bukan kita yang mengatur, bukan kita yang menentukan. Udah diatur, udah di ini aja bisa berubah. Iya. Karena tiba-tiba pemerintah menentukan lain gitu. Hmm. Atau tiba-tiba ada politisi siapa yang punya kepentingan lain. Jangan ngomong politik. Ya, enggak. Waduh, ini sebenarnya ada yang mau gue kasih lihat, tapi kalau gue kasih lihat ketahuan nih. Kontraknya langsung udah revealing banget nih. Ini kayaknya nggak bisa nih gue kasih lihat nih. Nggak Bisa. ada ban. Emang gue Daniel Craig jadi Stormtrooper. Di kodrat ada ntar Daniel. Waktu iblis itunya menjelma menjadi ini seorang netizen. Dan itu tanpa makeup. Wah, ini keren. Oke, gue selesai satu lagi cepet, tapi last. Oke. Ada rigging khusus yang dibikin bahkan selain yang bodycam tadi. Itu timnya Hani luar biasa sih. Gua sangat merasa ini terbantu. Iya, tapi memang betul sih maksudnya. Dengan Dengan segala keterbatasan dari Atan segala macam. kru film. Semangat Kru film harus jadi MacGyver. satu yang baru dan berbeda itu sangat terasa kemarin. Sangat terasa itu. Dan semua chief atau ini head dari departemennya itu pada saat bagiannya udah kelar pun tetap dimonitor di masing-masing monitornya, nggak ada yang pergi jauh. Ada gua ini salut banget. Jadi nggak berasa capek tuh mikul 30 kiloan lebih itu tiap dua dalam 3 hari itu nggak capek. Asik aja. Dan dilempar-lempar ya. Teparnya habis lewat tahun baru semalam, baru teparnya tadi pagi tuh tidur yang kayak paling lama gitu baru tadi pagi. Ya kira-kira gitu. Tunggulah nanti. Itu mau dirilis duluan apa enggak, yang kemarin dibuat masih diatur strateginya. Karena lagi-lagi ngatur strateginya kemana nih? Ke bioskop, ke OTT, kemana nih memang bikin ini ya, bikin segala sesuatu jadi kan kayak gini ya, teman-teman juga banyak sobat ambiar atau masyarakat penggemarnya Mas Didi ada yang bertanya itu dari awal udah ke Netflix apa enggak? Enggak. Dari awal tuh kita enggak langsung mengarah ke sana.
Justru Tujuan mau kita tayang di sebetulnya bioskop. adalah joget di bioskop, tapi memang kemudian karena keadaan sampai kayak sekarang, ya OTT menjadi opsi yang kemudian satu ya minimal memberikan kepastian soal kondisi tayangan. Dia kan kemudian pada saat dia mau rilis kapan dan apa ya dia nggak terpengaruh dengan masalah bioskop buka apa enggak. Kedua, ya menjadi opsi yang kemudian justru mengantarkan filmnya tidak hanya ditonton oleh banyak masyarakat, Hi Matt, Happy New Year. tapi bisa kemudian membuat penonton di seluruh dunia menonton itu, Sobat Ambiar di seluruh dunia, karena filmnya akan dirilisnya itu worldwide. Nah, itu untungnya OTT gitu ya. Maksudnya ya kita sayang sih sama bioskop memang. Maksudnya semua film harusnya tetap ikutin jalur yang tadi gitu ya. Tapi untuk orang internasional yang di luar gitu ya, terutama filmmaker internasional juga yang sebagai film-film award tadi gitu. Sekarang jadi bisa dinikmati banyak orang sehingga kan sekarang kan kayak film award kayak Promising Young Woman, One Night in Miami, Minari. Itu semuanya bahkan PH-nya sendiri membuka kesempatan advance screening untuk untuk internasional gratis. Kita tinggal daftar aja gitu. Kita tinggal daftar, kita tinggal ikutin linknya. Kemudian linknya nanti dikasih 1 jam sebelum pemutaran gitu. Jadi di seluruh dunia orang bisa nonton. Kalau dulu kan privilege nonton duluan ini hanya untuk kritikus online, winner gitu ya. Kemudian jurnalis-jurnalis yang ke festival. Sekarang siapapun bisa mengakses film ini dengan cepat gitu. Jadi ya lebih luas sebenarnya daripada bioskop jangkauannya. Jadi memang nggak bisa diiniin sih. OTT ini debatable juga jadinya. Tapi ya ini jadi satu pilihan memang kalau selama bioskop memang belum bisa lancar dibuka gitu ya. Dan anehnya kan ini kan yang kemarin kenapa sih peminatnya masih kurang ya setelah bioskop dibuka walaupun belum 50% nih di Indonesia kan. Masih 50% lagi belum dibuka. Tapi dengan film-film yang ada kenapa gitu? Kenapa peminatnya belum banyak? Kenapa akhirnya film-film yang diputar itu hanya menghasilkan berapa ya kemarin ya? 5.000 penonton seluruhnya gitu ya. Asi udah Keseluruhan itu hanya 40.000 lewat deh kalau nggak salah. iya, nggak maksudnya dalam 1 minggu itu hanya dapat berapa kemarin ya? Pokoknya dikit banget gitu. Ya karena memang kan selain layar terbatas karena belum semuanya buka, jam tayangnya juga sekarang karena mall disuruh tutup lebih cepat. Kan jam tayang yang harusnya bisa di daerah tuh sebenarnya udah full. Tapi dengan dibatasi ya jadi berkurang. Gitu. Dan di Jakarta yang notabene bioskopnya paling banyak, itu kan masih dibatasi 3-4 show aja satu hari. Belum lagi sekarang disuruh tutup cepat. Nah, tapi memang ya tetap ini sih, tetap bahkan eksibitor aja kan masih mencari pola gitu ya. Film ini nggak jalan, tutup, keluarin film yang ada di gudang yang lama gitu ya, film-film blockbuster yang lama. Mereka masih nge-track nih sebenarnya penonton nih sukanya apa mau ke bioskop untuk film apa sih gitu, ya kan? Jadi itu belum kebaca dan memang ya Indonesia ini karena saking besarnya animo penonton di Jakarta dan di daerah juga beda gitu. Di tiap daerah itu juga beda. Yang hype di Jakarta belum tentu mau ditonton orang daerah, penonton daerah. Iya kan? Mungkin yang bisa dipastikan satu, walaupun di Jakarta nggak begitu jalan, di daerah jalan tuh film-filmnya ini lah, VOD-nya Bruce Willis sama Nicolas Cage. Itu jalan aja terus sebenarnya kalau di daerah. Tapi benar, nonton Wonder Woman juga kemarin berapa ya? Di Dumai itu palingnya nonton cuma berapa? Nggak sampai 20. Iya kan? CG di IMAX sama ya? Nyaris penuh, 80%-an lebih. 80% yang dari semua seat yang disediain ya? Ya. Tapi itu nggak terjadi di daerah lain kan? Jadi, iya susah sih. Hopefully 2021 is better. Dan nggak bikin sibuk lagi karena film yang bagus makin banyak. Mau di drop dari list juga sayang.
Dan kita lebih banyak kan nonton film yang nggak main di bioskop juga kan. Biasanya kita nonton yang di bioskop aja. Sekarang dari OTT aja ada berapa. Dari festival virtual, dari festival online aja ada berapa. Segala macam film dari Prancis, dari India, dari Eropa. Kalau lu nggak datang kayak itu, Dok, Semuanya gini. ke apa namanya, ke festival film pendeknya si, ada satu film eh, komedi drama yang mungkin masih termasuk nggak terlalu besar budget, 2020. tapi cukup cukup bagus, cukup unik lah. Gue cukup suka. Yes God Yes. Oh iya, gue tahu tuh. Itu Yang cukup. unik. Nah itu makanya. Itu gue suka itu Yes God Yes. Nah itu makanya kan kalau nggak ada trennya OTT, film-film yang kayak begitu itu kan limited release gitu ya, limited release dan belum tentu juga mau dibuat studio. Ya makanya abis Makanya nonton dengan adanya OTT, Wonder Woman kan yang gue bilang gini, bahwa menurut gue film itu ada yang memang boleh ditonton di rumah. Karena gue nggak mengharamkan OTT, karena gue memang bilang OTT itu juga minimal memberi satu opsi dan uh, bahkan kepanjangan usia dari film rilis gitu ya. Apalagi kalau kita bicara soal luas jangkauan jauh jarak jangkauannya, ya jelas dia makin jauh jarak jangkauannya. Tapi ada film yang memang kemudian secara movie experience itu nggak bisa ditonton di OTT. Bisa ditonton tapi nggak akan sama feel-nya. Ada film yang memang harus ditonton di bioskop. Jadi gue cuma mau bilang bahwa gue menghargai dan gue menghargai dan gue respect itu kepada pihak OTT yang kemudian sudah memberikan satu alternatif baru, terutama Netflix yang juga udah ngambil Sobat Ambyar gitu ya. Tapi semoga penonton nggak kemudian serta-merta menganggap bahwa film itu bisa ditonton di OTT gitu loh dan nggak perlu lagi ke bioskop. Itu yang gua harap jangan sampai kejadian begitu. iya, dan itu yang paling parahnya khusus di Indonesia gitu ya. Maksudnya kan sekarang dengan adanya OTT, jadi karena bioskop juga belum bisa, PH-PH kan mulai milah-milih film nih. Yang mana yang bisa dilempar ke OTT, yang mana mau dipertahankan bioskop. Akhirnya yang dilempar ke OTT itu adalah film-film yang sebenarnya kurang berkualitas. Ini nggak boleh sebenarnya. Dan OTT-nya ngambil pula gitu, dipromosiin pula gitu kan. Nah, itu kan ya ini sih sebenarnya gimana ya, tapi lingkarannya nggak bisa dihindari, tapi seharusnya nggak terjadi gitu ya, bahwa akhirnya yang lari ke OTT itu adalah film-film yang inkompeten seperti yang banyak kita lihat sekarang kan memang gitu. Padahal maunya jangan kayak gitu gitu. Nah itu mungkin kalau di Amerika, mereka kalau di Hollywood mereka mengambil keputusan rilis di bioskop, seminggu kemudian rilis di OTT. Nah, lagi ya bajakan nggak bisa dihindari lah. Teknologi mana bisa dihindari sih. Ya, dan sebetulnya satu hal lagi bahwa yang gue lihat dari OTT, kalau sebagai filmmaker ya, itu membuka peluang bagi filmmaker Indonesia untuk bikin film yang jauh, bikin film yang berbeda dari segi konten. Karena kalau di bioskop, di luar negeri, konten itu jauh lebih bervariasi. Maka kita bisa lihat pemain film di sana tuh yang kemudian terkenal, banyak yang bahkan usianya udah tua-tua. Tapi bisa jadi pemeran utama dan filmnya hit dan kemudian jadi top box office gitu di tahun-tahunnya. Nah, itu yang dilakukan India tuh. Kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia masih agak sulit soal itu. Star Factor-nya tuh masih mengarah ke ABG dan wajah-wajah yang kemudian dianggap looks good gitu. Iya, harus pretty faces. Ya, nah OTT memberikan kesempatan untuk bikin konten dengan materi dan pemain yang sebetulnya berbeda. Itu yang sebetulnya menurut gua adalah opsi adalah tawaran terbaik yang diberikan OTT kalau buat gua sebagai filmmaker. Setuju. Itu yang dilakukan India, makanya gue bilang. Kenapa begitu ya? Kenapa di Indonesia penontonnya
lebih suka filmnya, lebih suka bintang yang pretty faces dibandingkan di luar negeri? Dok Dana yang jawab. Iya, tren karena memang kita kita kan lebih suka nonton nonton yang udah kita kenal, dan memang ya kita suka ngelihat gini, apa ya bilangnya, Asia terutama lah, Asia, Filipina, Thailand gitu. Nah itu memang masih, even Korea ya mungkin ya, Korea juga kalau untuk drama series itu memang masih masih mikirin pretty faces sih gitu. Itu memang nggak bisa dihindari, Asia memang emang trennya seperti itu gitu. Kalau India itu makanya gue kagum banget dengan India tuh, udah bisa keluar dari sana dan mereka buat series yang paling keren mereka punya tahun ini itu kan Mirzapur sama Patalok tadi gitu ya. Itu udah, itu pemainnya semuanya bukan bukan stars gitu, maksudnya bukan bukan big stars, tapi orang-orang yang apa ya namanya, stock stars gitu ya, maksudnya yang biasanya jadi supporting supporting karakter inilah, karakter aktor. Tapi ternyata mereka bisa ngebawain film itu dengan luar biasa dan dapat sorotan bagus di seluruh dunia kan. Jadi walaupun nggak diterima sama penonton kita, dunia mungkin nerima. Kalau dunia udah nerima, hype-nya terkebangun, kan pelan-pelan audiensnya juga belajar. Gitu. Jadi ya itu bagusnya OTT gitu. Dan memang kan memberi kemudahan visi gitu ya. Ada tema yang mungkin selama ini kita pitch ke studio untuk diproduksi. Kemudian studio dengan bilang, lu gimana cara jual film ini? Ya toh? Ya kan? Gimana cara lu jual film ini? Gimana film ini bisa menjual kalau tayang di bioskop? Ya kan? Tapi ternyata kan OTT punya kebijakan lain, terutama Mengembalikan Netflix yang punya pola sendiri. cepat apa? Iya, mengembalikan ininya, budgetnya, investasinya secepat apa gitu. Sehingga akhirnya ide-ide yang sebenarnya bagus itu tenggelam aja terus. Yang diproduksi lagi-lagi yang udah biasa gitu, yang pokoknya menjual. Nah, OTT kan memberikan kemudahan itu bahwa akhirnya si filmmaker juga bisa bebas menyampaikan visinya gitu, yang selama ini terhalang. Mungkin eksekutif produser, jangan bikin itu, nanti penonton kita nggak terima, film lo nggak laku. Gitu di OTT. Ruban nanya tuh, Dok. Nah, tapi jadi kayak di Hollywood gak ya, small medium budget itu ke OTT, yang high ke bioskop dulu, ditambah jarak antar window-nya, bioskop, OTT, free to air. Dengan adanya apa kebijakan Warner Bros yang kontroversial kemarin ya jadi enggak gitu. Jadi enggak, dan gue yakin somehow yakin kedepannya akan banyak yang ngikut ya, walaupun memang mereka harus berhadapan dengan tuntutan bioskop lah gitu, dan diskriminasi bioskop kan kesel banget ya. Maksudnya mereka bisa menghasilkan berapa dari Wonder Woman misalnya, kayak gara-gara tayang di OTT ya sebagian besar orang kehilangan lagi, udahlah yang bajakan belum bisa dihindari gitu kan, akun-akun yang patungan juga nggak bisa dihindari gitu. Sekarang ini jadi serba inilah perang gitu ya, maksudnya dari mana mereka gaining apanya, keuntungannya, jadi emang berlawanan. Tapi sama gue yakin kebijakan untuk lari ke OTT selama COVID masih ada ini nggak bisa dihindari. Betul. Gitu. Dan itu lama-lama akan bikin studio dan even filmmaker lebih milih OTT daripada bioskop, itu yang sangat ini nggak kita inginkan sebenarnya. Gitu. Makanya sebenarnya kita kan filmmaker punya untuk bisa bioskop milih gitu ya. ya. Kalau gue punya ide yang beda gitu kan, gue bisa lempar ini ke OTT. Tapi kalau ini yang menjual dan ada eksekutif produser yang memang oke gitu kan, yang memang tertarik, nah ini bisa jadi ke bioskop gitu sih. Ya, ini ada yang nanya, Om Charles kapan ngadain film lagi? Dah kangen sama karyanya. Itu baru kemarin. Sobat Biar itu baru 13 hari lagi. Baru diumumkan akan main 13 hari lagi di Netflix. Udah ada di akan hadir minggu ini di Netflix. Iya, dan jadi salah satu yang paling trending sekarang di Netflix. Ditonton ya teman-teman, itu asik lagi filmnya. Dan mestinya buat penggemarnya Mas Didi, sampai di ujung akhir endingnya bisa nangis sih. Lihat rolling title-nya sampai habis aja. Itu saya yakin nangis kalau fansnya Mas Didi, dan nangisnya nggak sekali. Yang kedua,
itu yang tadi dikasih sedikit preview snippets itu, bahwa kemarin di Natal kita bikin opening scene dari satu film yang akan kita tuntaskan di pertengahan tahun. Principal shooting mulainya hopefully April, dan setelah itu let's see, ada beberapa hal yang mau gue lakukan sih sebetulnya bersama teman-teman. Tapi ya lagi-lagi harus melihat kondisi, karena kan kemudian investasi itu nggak bisa kita cuma gelontorkan ke sini tanpa kemudian melihat situasi yang ada ya. Jadi memang agak sulit kalau bicara jangka panjang sekarang. Maybe ya inilah, take it easy dan ini aja, from one project to another project aja kita jalannya. Yang penting jangan berhenti berkarya, jangan berhenti berusaha, terus bikin sesuatu yang kita yakini baik, dan buka kesempatan bahwa itu kemudian either bisa di bioskop atau bisa ke OTT. Karena lagi-lagi OTT memang memberikan sesuatu yang kalau di bioskop biasa tuh kita kemudian selalu dituntut untuk bikin sesuatu yang tanda kutip alasannya adalah komersial. Nah ini yang laku, yang ini yang komersial, yang ini gitu loh. Padahal ya kan jaminan film itu pasti laku nggak ada. Gitu. Kalau udah terjadi, udah proven, orang baru bilang bikin dong kayak gitu laku, ya gampang kalau udah jadi. Sebelum kemudian pangsa pasarnya ada, itu kan yang sulit di saat kita kemudian, tapi justru punya ide yang sebetulnya baik dan bisa membuat sesuatu yang beda itu hadir. Cuman memang meyakinkan investor itu yang sangat sulit. Dan paham, karena memang mereka juga harus mengorbankan ini investasinya. Kan nggak kecil budgetnya. Apalagi di kondisi pandemi kayak begini. Salah satu yang paling berat buat para investor itu adalah kemudian jangka investasinya makin panjang. Karena kalau dulu kita bisa perkirakan kita mulai di sini, filmnya akan selesai di sini, lalu kemudian akan dirilis tayangnya di sini. Ya, dari tanggal berapa kita kemudian bisa menerima perhitungan hasil pemasukan, itu untung atau rugi gitu loh. Sekarang semuanya bisa berubah. Sobat Ambiar itu sampai ke Netflix 5 kali rubah tanggal tayang di 21. Dan selalu berubah, dan berubahnya karena apa? Bukan karena pihak 21 nggak mau mendukung Sobat Ambiar, enggak. Mereka sangat komit dengan kemudian berusaha mendukung film nasional untuk kembali menjadi justru kekuatan yang menarik penonton ke bioskop. Yeah. Tapi kondisinya adalah ini, yang nggak bisa nggak ngomongin politik, karena pemerintah daerah yang kemudian bikin kacau, dan para politisi dari partai-partai yang kemudian punya kepentingan yang yang satu ini, yang satu itulah, aduh udah pusing dah itu. Yes. Itu memang sangat sulit itu. Gua juga sebetulnya sangat prihatin dengan apa yang dialami pihak 21 dan CGV, atau itu bahkan satu dan lagi kan katanya tutup dialamin tuh, gua. Dan yang dialamin gua gitu. Lu sih enggak juga. Kalau dialami masyarakat kan iya, dialami lu enggak juga sih. Gua merasa apa yang terjadi ke lu itu sekarang adalah azab atau karma dari segala pembulian yang lu sering lakukan, entah ke orang, ke teman-teman lu sendiri, atau ke para penyuka Dark Knight. Bayangin diskotik buka ya kan, diskotik buka, nightclubs buka gitu ya, bioskop nggak boleh gitu kan. Itu kan aneh banget kan. Diskotik mana buka? Diskotik buka lah. Gila aja. Diskotik kan lebih gila daripada bioskop, bisa buka. Adik ipar gue kan DJ, gue kan sering nonton dia. What the fuck? Iya, diskotik udah buka sejak Juli di sini. Aduh, gue nggak habis pikir sih bener. Indoor atau outdoor udah pada buka. Bioskop nggak boleh. Pertanggungjawaban Pemdanya gimana ya? Nggak tahu lah. Ya gimana? Orang bioskopnya juga ngeluhnya ini dibola-bolain.
Terus gue kadang-kadang kalau jalan gitu, kayak kemarin kan pas kita syuting itu kan, kita di syuting lihat aja di foto gitu, semua pada pakai masker dari ujung sampai ujung. Kita bikin zona. Ada tim medis yang kemudian mengecek semua orang yang masuk. Ada ambulans yang Iya, standby. Udah melakukan iya. semua itu. Bayangin aja tuh. Terus begitu pulang, Hmm. lewat di depan studionya, itu ada mall, itu tempat makan di pinggir jalan. Waduh, ramenya gak ketulungan. Duduknya berdempetan dan tidak ada satupun yang pakai masker. Itu satu tenda seafood aja, itu isinya mah hampir 100 orang itu. Tidak ada satupun yang pakai masker. Pada ngobrol, ketawa-tawa, gue bilang, hah, ininya salah ya? Waduh, gimana ya? Kapan pandemi mau selesai? Nggak Ya habis itu pikir sih masalah gue. yang kita hadapin. Bahwa kemudian orang perlu berusaha, perlu makan, perlu bekerja, betul gue mengerti. Tapi kalau begitu, Betul. ya bioskop jangan dianaktirikan dong. Kalau bioskopnya Nah sudah itu. dikasih izin, lalu Yang kemudian nice bioskop itu yang iya, kalau dia dikasih izin, lalu kemudian dia melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dia tidak perform secara benar, tutup gitu. Tapi kan kasih kesempatan dulu dong. Nah, bayangkan ya, Kasih kita mau masuk bioskop, kita kan ada tracing. Kita iya, kan register dulu kan, betul, ya kan? betul. Nah, masuk diskotik, lu cuma diperiksa temperatur. Tanya di tangan, Lu juga nggak pakai tracing. tanya di tangan lagi. Nah, temperaturnya di tangan lagi, di tangan. Iya, selama nyopir gue kalau begini kadang-kadang kena AC tuh mobil tangan gue. Dia begitu periksa, gue bilang, Pak, nggak salah di Pak. Enggak, ya memang gitu. Makanya kan di sebagian tempat di luar kan udah dibilang, kalau nggak ada kepala, udah tes tangan. Kalau ngerasa nggak ada kepala, udah tes tangan, tes temperatur di tangan. Gemes sih gue, gemes banget sih, asli gemes banget. Iya, ya gitu. Ya semoga Jadi ini, ya harus bersiap dengan future of movie industry sih. ya semoga semua teman-teman yang lagi syuting juga bisa menjaga segala sesuatunya agar berjalan dengan baik dan sehat. Pak Andi ini di Jogja sama timnya Postman. untuk Rosman, atau siapa lagi tuh yang lagi syuting, gue nggak tahu lagi siapa. Ya baik, semoga baik-baik semuanya berjalan lancar deh. Oke. Oke. Oh, satu lagi, special mention walaupun nggak ada urusannya sama film, tapi BTS itu luar biasa. BTS itu luar biasa. Yaudah. Nah, itu. Gue terus terang, gue belum hampir belum pernah nyelesain series Korea gitu ya. Walaupun mencoba nonton sih. Makanya kan dari DFC kan si Maset kan minta ini kan, kalau udah akhir tahun kan semua ini blogger, reviewer, critics kan diminta submit 10 film terbaik. Nah, untuk tahun ini kan ada film film internasional, film Indonesia, kemudian series gitu ya. Nah, 10 series yang gue store itu ya sama sekali nggak ada Korea dan Thailandnya gitu. Karena memang udah mencoba nonton sih, tapi memang mungkin belum kena aja ya. Mungkin yang action itu nanti akan jadi ini, akan jadi start sih. Apa judulnya kemarin? Yang seru banget yang heroine action itu. Nggak ingat. Mungkin. Dan gue setuju sama lo, di Ongoing endingnya agak sedikit anti klimaks. Undoing. Ya. Ya. Endingnya anti klimaks. Ya genrenya kali man. Tujuh endingnya udah bagus, tapi endingnya agak anti klimaks. Di Iya, luar, ketebak aja gitu. di luar Mereka nggak mau nyoba ya. ya, dan agak sedikit mudah gitu maksudnya. Di luar bahwa Hugh Grant sama si Nicole Kidman sama anaknya itu main bagus ya. Itu bertiga mainnya si keren, si bapaknya si itu juga bagus mainnya. Si Donald Sutherland. Tapi Donald Sutherland dong. Ya, endingnya agak sedikit anti klimaks ya. Ada lagi yang lebih bagus, yang jadi pengacaranya itu. Oh iya, yang hitam ya. Iya. Iya, itu juga bagus ya. Ya, itu juga keren. Itu dialognya juga keren. Itu juga dialognya keren. Dia yang paling menarik di Undoing. Okay. Ya, tapi sayang endingnya emang.
makanya. Ya, tapi BTS luar biasa. Percicikan baru join. Percicikan baru join. Semoga BTS menang di Grammy Awards 2021. Gua CG jadi ARMY. Gua dari gak suka jadi ARMY. Lightstick-nya lagi on the way. Membership pun sudah dipesan. Luar biasa lah. Jangan-jangan sebentar lagi kalau udah nggak ada COVID ikutan ngantri di ini dia di konser. Bisa jadi. Gua sambil gendong Maggie. Dan kemungkinan besar Dylan sama Ryan mau ikut. Karena sekarang lagu Nina Bobo anak gue itu salah satunya Life Goes On. Keren lagi. BTS keren sekali. Oke. Sehat-sehat selalu, Dok. Semoga tahun 2021 jauh lebih baik. Kita pun lebih Happy baik. New Year semua. Ya, Happy New Year teman-teman. Semoga COVID cepat berlalu. Jangan lupa senang-senang. Tapi jangan ngerusuin orang. Ini jaga protokol kesehatan. Ini cukup menarik sih. Ini episode yang paling nyantai nih. Ini benar-benar kayak ngobrol sambil nyantai. Karena entah kenapa Dok Dan juga hari ini tidak sebrutal biasanya nih. Gua rasa dia bukan jaim. Itu karena baru nonton Minari. Nonton Minari. Bukan jaim, tapi memang sudah kehabisan energi. Iya, pesannya jangan nonton Parasite, nontonnya Minari aja. Usia tidak bohong. Di masa pandemi ini jangan tolonglah jangan nyari film-film depresif gitu ya. Tapi Parasite juga hebat. Itu juga nggak sembarangan tuh Parasite. Memang, tapi dibuat dengan kemarahan kan gitu kan. Maksudnya ya depresif lah gitu. Gak apa-apa juga selama bisa mengingatkan orang akan kebaikan, nggak apa-apa juga. Kan kayak Wonder Woman kan asik ya. Wonder Woman itu kan bagus banget kan. Ada aja SJW larinya kemana-mana mengkritik film itu gila sih. Yang nggak suka bahkan Soul. Banyak loh, Dok. Iya, Soul udah baca nggak kritiknya dari SJW film kritik itu? Dibilang filmnya White Savior karena yang isi suara Tina Fey. Bukannya lu salah satu SJW? Enggak lah, ada aja. SJW apaan? Gua anti SJW, gila sih. Ya orang sekarang emang gila sih. Makanya mau buat film aja mesti ini mikir dulu, jadi nggak bebas kan. Dan mereka lebih bisa menilai padahal mereka bukan investor juga. Di mana-mana orang bikin film memang mesti mikir, Dok. Mana bikin film nggak mikir? Iya mikirnya tapi kan coba kayak Soul kayak gitu kan. Filmnya bagus, maksudnya kan filmnya kan mengajarkan kebaikan gitu ya. Iya loh. Gitu kan. Tapi akhirnya diserang karena dibilang white savior gitu. Karena yang isi suara tuh Tina Fey. Karena akhirnya dibilang karakter Jamie Foxx-nya berkorban untuk supaya si white woman ini bisa hidup lagi kan. Aduh, apa sih? Ya, udahlah. Kita biarkanlah mereka yang julid. Even Wonder Woman dibilang ada ininya, glimpse of rape scene-nya. Yang mana? Iya, karena kan Chris Pine-nya kan sebenarnya secara storytelling-nya kan dia kan bukan badannya dia gitu. Ya, jadi itu kan di luar konsen. Ya ampun memang, makanya gila. Aduh. Iya kan? Jadi itu dianggap rape, gila. Biar kata gua gak tahu, tapi kalau Gal Gadot gak keberatan deh. Nah itu ada yang bilang kayak gitu dan diserang abis. Jadi lu pikir kalau misalnya ini kayak Gal Gadot gitu bisa sembarangan aja gitu. Lo enggak. Ya dan isunya Instagram Gal Gadot yang ini kan maksudnya ya pray for ini kan bangsanya dia gitu kan. Itu juga dikaitkan dengan isu Israel Palestina. Emang orang gila.
Kemudian gambaran orang Arab di sana katanya di iniin gitu. Minority di situ itu di sepelein. Capek. Orang udah depresif baca-baca apa conversation thread yang kayak begini di Twitter itu kan emosi gitu ya. Capek. Sampai kemarin ada pembicaraan, ada satu lagi yang menarik nih sebelum ini masih berapa menit lagi? Oh, 3 menit. Nah, masih lebih. Kenapa Masih ada kecenderungan depresi? Ya, kenapa kecenderungan depresi paling besar itu yang kita lihat sehari-hari itu emang ada di kalangan di dunia entertainment gitu, terutama ya sinetron, moviegoers gitu kan, filmmaker yang punya kecenderungan ya, depresi sampai suicidal kadang-kadang gitu ya dari akun-akun yang mereka memberikan testimoni gitu ya. Kan memang kebetulan circle kita aja adanya di sana kayak gue lah. Circle gue medis gitu ya. Kemudian jurnalis, kemudian film Twitter. Nah, film Twitter ini kan ada filmmaker, ada kritikus, ada blogger, ada reviewer, ada penonton. Gitu kan sering banget kita melihat testimoni-testimoni tentang depresi gitu bahwa ini ternyata nggak apa-apa deh. Ini kok something yang bukan lu aja, masih banyak lagi yang lain. Something yang harus kita bisa atasi dan keluar dari problemnya ya. Tapi memang ini menariknya memang ada di kalangan di dunia entertainment, terutama kalau mengerucut lagi memang ke moviegoers gitu ya, moviegoers dan sinetron gitu. Apalagi kan kita ngelihatnya di award season filmnya pada depresif semua, mungkin itu juga menyumbang. Kalau Rob Ron kemarin bilangnya gitu, ini hindari nih film depresif apalagi di award season gitu kan. Kalau kita biasanya di summer nonton filmnya senang-senang aja gitu. Nah sekarang dari kalau udah mendekati Desember akhir tahun award season itu kan filmnya berat semua dan depresif gitu ya, dipaksa lagi nonton yang kayak begitu gitu. Jadi ini banyak gitu. Gue bahkan bisa nyebutin banyak akun. Sayangnya gue bukan psikiater sih. Kalau psikiater mungkin gue akan buat penelitian gitu. Kenapa kelompok ini yang paling rentan gitu ya. makanya nonton Padahal lagi. sebenarnya pada Makanya esensinya nonton itu kan hiburan ya. makanya Iya kan? makanya buat yang pada ngomong begitu nontonlah Yes God Yes. Iya kan, nonton itu kan, iya nggak semuanya sih, nonton itu juga menikmati seni, tapi kan escapism juga kan, hobi loh, gitu. Karena buat sebagian Kok orang, akhirnya jadi bikin kan stres? buat sebagian orang mengapresiasi seni adalah escapism. Kan ada orang-orang yang suka ke museum duduk hanya melihat Iya, painting. ya, ya. Jadi Itu kan buat. harusnya dinikmati sebagai hobi ya. Nah, kalau kemudian ada Iya orang kan, dinikmati juga sebagai hobi. mau menikmati film-film kayak Naked Gun, scary movies, ya biarkan dong. Lu Iya, tinggal iya makanya, pokoknya tonton. Lu to kalau nggak each suka, their own lah ya. To tapi each nggak, their own. Tapi kenapa akhirnya terjebak ke depresi itu kelompok-kelompok ini gitu. Jadi ya itu udah diomongin dari kemarin sih di Twitter. Ada beberapa orang juga, beberapa teman-teman juga yang ngomong. Gitu. Kan depresi bisa dari banyak hal, memang dari lingkungan, dari masalah uh, cinta lah, dari masalah apa lah, masalah keluarga gitu. Tapi kenapa akhirnya memang kalangan ini yang paling banyak gitu. Gitu. Walaupun dari kalangan medis bukan nggak ada gitu, tapi nggak sebanyak itu gitu. Tiap hari ya, kayak yang kita lihat berseliweran di timeline itu adalah testimoni yang seperti itu. Gitu. kalau sampai ada update-nya lu kabarin gua, ntar kita buka sesi baru lagi untuk membicarakan ini. Iya, iya ini memang ini sih cukup penting dan memang harus dibantu gitu, harus dibantu. Jadi memang kemarin teman kita si Vita yang di Piala Maya juga udah bilang nih ada teman nih dia tweet juga, ini ada bantuan psikolog yang bisa bantu gitu ya. Jangan malu untuk berobat lah kalau misalnya ada ini gitu. Dan Ya, nggak perlu semua di spill di timeline juga sih. ya. Walaupun Ya, pokoknya walaupun teman-teman menarik untuk kalau ada yang takut dan khawatir, lihat aja Dokdan. Gitu kan, buktinya dia masih bisa ditolong ya. Makanya nggak ada yang tahu kan soal itu, karena dia kita paksa mau berobat. Dia mungkin belum mau mengakui, tapi ya buktinya dia sampai hari ini masih cukup baik lah gitu. Itu bukti. kayak Robron juga gitu. Robron kalau lagi stres dia bilang, oh jangan nonton film depresif dulu. Padahal dia paling suka film depresif kan. Dia bilang itu katarsis dia bilang. Mari kita nonton. Nah makanya lagi-lagi. Jadi
catatannya dari tahun ini film Taiwan ya. Taiwan ternyata beberapa tahun belakangan itu. Taiwan ya cukup melonjak jauh Beberapa tahun dengan belakangan pembuatannya itu. yang cukup seimbang antara idealisme dengan komersial, antara festival dengan mainstream market. Dan Iya, dan ada keunikan- optimisme tadi yang gue bilang. keunikannya Dan adalah ada dorongan optimisme. betul, keunikannya adalah dia berbicara banyak mengenai kesusahan, kesulitan hidup, depresi dan berbagai macam hal. Temanya suffering. Suffering, tapi endingnya kemudian tetap memberikan hope. Still there's a light at the end of the tunnel di film-film mereka itu loh. Ya, maksudnya Salut. Taiwan hebat sih, tapi Dan- ini dan memang Derek Chang is one of the best selain si Mo Hong Chung. ya. Itu dua itu memang jago. Ya. Saya nggak bisa langsung interview dia di Makau. Yo, jangan nanti stres dia kalau lu interview malah. Bisa Kan hilang Better Days hope-nya. tayang. Bisa hilang hope-nya. Ya itu. Oke. Itu. Dan film India juga gila sih. India kalau OTT juga gila sih. Series dalam waktu dekat tuh selain Amerika, Korea, Thailand tuh India juga sekarang makin deh. Karena kebebasan OTT ngebuat visinya makin berkembang gitu ya, bikin something different, something new gitu. Bahkan yang sesadis mungkin yang biasanya nggak pernah kita lihat kan di film India kan nggak boleh tuh. Kalau film India yang main di sinema mereka itu kan paling nggak boleh tuh. Ya. Cuman aja baru berapa tahun belakangan diizinin gitu kan. Marilah, kita juga tidak mau kalah orang Indonesia, harus bisa mencari celah untuk bisa melakukan sesuatu. Tuh. Gea mana nih? Gea masih ada nggak Gea? Dan jangan Sudah clear deh. memusuhi OTT karena dia memberikan opsi, tapi jangan pernah tinggalkan bioskop. Ya, Never ever. cinema experience nggak bisa digantikan. Betul. Dengan home theater sehebat apapun, walaupun kita beli IMAX, beli alat IMAX, perangkat IMAX, Tidak bisa sama. nggak bisa sama. Betul. Oke. Siap. Oke. Mari lanjut nonton Cobra Kai. Oke dok, salam buat keluarga semua, sehat-sehat Oke. selalu. Ya. Buat Happy New Year everyone. Ya, buat teman-teman semua, Happy New Year. Teman-teman. Jaga selalu. Ya, kalau memang perlu keluar, perlu bekerja, do it. Bahwa menurut gue juga hidup kalau hanya terkurung dan nggak bisa bergerak juga nggak baik. Tapi ya, jangan pernah lupakan soal kesehatan. Masker, jaga jarak, cuci tangan, mandi. Dan malah sekarang soal itu ya, katanya ada mutasi virus corona baru yang kemudian lebih gampang menular dan lebih fatal, lebih beresiko fatal. terutama ke anak-anak, sehingga ya ini mungkin seruan yang boleh dipertimbangkan, boleh tidak. Gue tadinya salah satu orang tua yang berkata kalau anaknya ke sekolah hanya untuk menjaga agar dia tetap semangat dan kemudian itu dilakukan sekali dalam setengah tahun atau 5 bulan sekali dan hanya 30 menit. Kemudian yang menjaga adalah orang tuanya, pakai segala macam protokol kesehatan dari face mask, sarung tangan gitu loh, kemudian pakai mask juga gitu. Dan kemudian guru-guru itu hanya menemani tapi tidak berinteraksi langsung, plus satu waktu setengah jam itu hanya 5 orang, dan kemudian setelah itu akan dibagi per sesi. akan disemprot di apa. Gua sebetulnya adalah salah satu orang yang pertama itu yang mengatakan gue ikut gitu loh. Gue rasa anak gue perlu melakukan itu. Tapi setelah adanya indikasi soal virus baru ini ya, mari kita pertimbangkan lagi, karena memang satu hal yang dibilang Dokter Arya pada saat gue ngobrol, gue tanya lebih kurangnya, dia bilang kalau kita orang dewasa, kemudian kita periksa, ternyata kena, bukan berarti juga akhir dari segalanya. Lu masih bisa kemudian melakukan langkah-langkah penyembuhan, jaga kesehatan, dan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah kalau anak, dan yang paling penting memang, iya, tapi anak-anak umurnya SD ke bawah, gimana isolasi mandiri?
begitu dia kena, itu orang tuanya potensinya pasti kena. Karena nggak mungkin orang tuanya tega biarin anaknya 14 hari suruh sendiri. Jadi Iya. pertimbangan itu, ya, semoga. Jadi yang paling penting terhadap perkembangan COVID adalah ikuti berita yang benar gitu ya, dari sumber-sumber yang terpercaya, WHO, CDC. Jangan baca media dan jangan dengerin seleb tweet yang kadang-kadang nggak ngerti tapi menyampaikan informasi. Itu aja sih. Kemana Jadi membuat panik. nyarinya mana, Dok? Ya, Kalau nyari itu WHO, CDC. Kemudian kalau kalau gue sih selain selain situs resmi WHO dan CDC dan Indonesia sendiri, ada satu dokter Pakistan di Amerika tuh Fahim Yunus, itu sekarang salah satu ini ya, leading voice in COVID ini ya, COVID-19. Jadi karena memang yang dia sampaikan adalah perpanjangan dari apa yang diinformasikan oleh badan-badan kesehatan resmi lah gitu. Jadi jangan dengerin kadang-kadang kan ada nakes juga di tweet yang, "Hai guys, gue hari ini baru nanganin berapa pasien sih gini, ini serem loh," atau kemudian hasil labnya ditunjukin walaupun namanya ditutupin, jangan yang gitulah gitu. Sangat nggak diharapkan yang seperti itu. Demi konten, jangan. Have a heart. have a heart, setuju. Oke. Thank you, Dok. Oke. Terima kasih semuanya. Ya. Sampai ketemu lagi. Salam Ya, sehat. Dadah. happy new year. Happy New Year.